baik Katolik ataupun Protestan. Apakah itu cara pandang Anda? Pemahaman Anda tentang kasih, kemudian pembiaran, hancur lebur ini anak bangsa ini, bangsa kita ini. Ancamannya ini bangsa kita loh. Ya, kami nggak perlu membela Tuhan kita, nggak perlu. Tetapi dampak dari cara pandang mereka menafsirkan ayat itu dan terus kemudian mengobok-obok iman Katolik atau iman Kristen, ini yang sangat berbahaya. Saudaraku yang terkasih, ayo mari kita tidak membenci mereka. Lo mau percaya tentang Yesus Kristus, silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Kami Katolik Kristen ingin semua yang sudah dibacakan tadi, untuk ya jangan sampai kekayaan bangsa ini hanya dinikmati satu gelintir orang. Jangan ada sampai orang itu mati kelaparan karena tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anak bangsa. Tugas Kristen Katolik adalah itu sebenarnya, mengentaskan kesenjangan melalui apa? Iman Kristen. Iman yang dibangun berdasarkan fakta sejarah dan bukan dari dongeng atau tafsir dari kitab-kitab gombal-gambul. Tuhan sendiri yang hadir kok. Saya murtadin, saya belajar itu. Jadi saya mengenal apa itu iman Kristen. Iman yang menyelamatkan baik secara dunia maupun ke depan secara akhirat nanti. Mengentaskan segala kemiskinan yang menjadi tulang punggung pengajaran iman baik Katolik ataupun Protestan. Ayo saudaraku, semoga ini didengarkan oleh para petinggi-petinggi yang memiliki pemegang kebijaksanaan atau kebijakan di dalam gereja masing-masing. Jangan dianggap sepele masalah seperti ini, jangan. Korbannya anak bangsa, bahkan akan meluas bangsa kita. Sebenarnya saya tahu persis ya, kalau Katolik sudah bergerak selesai. Tapi marilah kita andil dalam penyelamatan bangsa ini. Ya, ketika Katolik sudah berbicara ke Roma, Roma berbicara selesai. Apakah itu yang ingin diinginkan oleh bangsa ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum Pak Warne mau izin, saya nimpali Pak Wahyu. Ternyata bukan saya tok yang pakai hati ya. Pak Wahyu juga pakai hati loh Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak tadi mendengarkan beliau dalam dialognya itu, hatinya dia yang teriak. Saya juga teriak hati. Puji Tuhan, nanti teman-teman di rumah ini teriak hati semua Ibu Bapak. Karena apa ya Bapak, Pak Warne ini tidak ada provokasi, cuma hanya meluruskan. Memang saya juga kaget Pak Warne kok judulnya seperti ini, saya kaget Ibu Bapak. Ternyata kan teman-teman saudara-saudara saya dari komunitas gerejawi, umpan lambungnya sangat bagus. Dan Ibu Bapak perlu diketahui, ini ada sesepuh tim DKC Pak Sutoni sebagai saksi. Kita tim DKC itu tidak sembarangan untuk mengangkat konten. Sebetulnya dalam mengangkat konten kain nama pun ini di tim DKC ada konsili Ibu Bapak, debat. Kebetulan kemenangan suaranya dalam suara kemenangannya itu untuk dilangsungkan untuk menanggapi. Coba kalau waktu itu konsili itu dimenangkan untuk tidak menanggapi, akhirnya DKC nggak menanggapi. Kebetulan dalam konsili itu di DKC itu kok banyak yang mendukung untuk diangkat kain nama. Begitu Ibu Bapak. Jadi saya di telepon Om Pak Warne ini saya nggak tahu beliau ngangkat seperti ini. Pak Wahyu, makasih ya jenengan hatimu berkewar-war. Matur suwun Pak Warne, monggo. Saya ke Pak Suto ya, Pak Suto Joyo. Kalau Pak, silakan Pak Suto untuk boleh memberikan pendapat atau sarannya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Warne dan saudara saya Pak Servis Otak dan DKC serta Bro Namus. Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya di DKC sebagai yang dituakan. Masalah kain nama ini diangkat ini tahap kedua. Yang tahap pertama, waktu mau ngangkat kain nama, kami sebagai sesepuhnya menolak. Waktu dia dapat word, menolak. Akhirnya ada friksi dari DKC sendiri, ada yang melepaskan dari tim DKC. Setelah yang kedua ini kayaknya kalau dibiarin dan seolah-olah ini apa itu disclaimer saya ya, kain nama mengambil kesempatan karena hukum yang kurang tegak, apalagi di Indonesia sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Kita tengok ke kanan koruptor, tengok ke kiri ke koruptor, tengok ke belakang korupsi, tengok ke depan korupsi, nengok ke atas terpidana pencemaran agama, tengok ke bawah penistaan agama. Nah, ini bagaimana negara kita ini? Saya terus terang aja menyerukan kepada Pak
Mahfud MD, tolong, masalah agama ini ada kebuntuan. Apalagi sekarang teknologi yang sudah sangat maju melalui YouTube, TikTok. Tolong segera dibikinkan aturan yang jangan sampai membicarakan agama, termasuk terpidana kebohongan, terus terpidana pelanggaran ITE. Ini kan sangat nggak matching, Pak. Kita jualan bakpao, terhukumnya pemeliharaan babi, kan repot kita. Jadi tolong untuk kanal YouTube dibuatkan arena yang profesional, jangan sampai seperti yang amatiran kita begini-begini, begitu salah ngomong kita langsung kejerat melalui undang-undang ITE, kita kepleset kejerat undang-undang pembohongan publik. Tolong ini dikelola mengenai kemajuan teknologi ini, bikinkan sarana. Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Polhukam, bikinkan arena perdebatan. Bila perlu setiap 3 malam sekali, 1 minggu 3 kali atau 4 kali atau 6 kali diadakan perdebatan. Kalau memang betul-betul kita mau menegakkan akan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena saya menyampaikan ini tanda-tandanya, Pak, di Papua ini terbanyak pergolakan itu karena tidak ada keadilan yang tepat. Ini disclaimer, ini pendapat saya ya. Papua kenapa tergejolak padahal pembangunannya sama Presiden Jokowi betul-betul sudah termasuk paling hebat lah selama 10 tahun ini, tapi kenapa masih bergejolak? Karena keadilannya yang belum ditegakkan, Pak. Tegakkan keadilan, kasih para misionaris, romo, pendeta untuk mendekati para OPM. Saya kira akan bisa berjalan. Terutama per YouTubean ini yang betul-betul sangat mendesak. Jangan sampai lapas ditempatin orang yang menista agama. Jangan sampai lapas dipenuhin oleh pembohong-pembohong agama. Jangan sampai lapas dipenuhin oleh pelanggar undang-undang ITE karena perdebatan agama. Mestinya perdebatan agama itu dikasih ruang sesuai undang-undang dasar kita 1945 pasal 29 item 1 dan 2 dan pasal 28, betul-betul hak kemerdekaan dan kebebasan betul-betul dilindungi. Sebelum dijatuhin perkara pengaduan, mestinya diminta kepada tokoh-tokoh agamanya memperingatkan para YouTuber, lu salah peringatan pertama, peringatan kedua, ketiga. Kalau keempat kali dia masih ngotot, silahkan diadukan. Jangan tidak tahu ujungnya, orangnya masih enak tidur, digerebek 40-an 3 orang. Ini masalah agama, bukan masalah makar. Tolong Pak Menko Polhukam, dikasih kanal, kasih fasilitas para YouTuber ini biar menjadi profesional. Kita kelola, jangan dibiarkan begini terus ujung-ujungnya masuk ke lapas. Ini anak bangsa, Pak. Anak bangsa, Pak. Kalau ada anak yang nakal perlu dibina, bukan dipenjara. Mestinya begitu. Harapan saya itu kepada Menko Polhukam dan kepada parlemen kita, DPR RI, tolong sama Menteri Agama, Menteri Infocom, Menteri Pendidikan, dikasih ruang untuk perdebatan mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dari saya itu aja, terima kasih, berkat dalam. Pak De Suto, Pak Emen minta waktu sebentar bertanya sama Pak De Suto, boleh ya Pak Emen? Boleh. Ya, Pak De Suto, tadi saya menggarisbawahi tentang disampaikan tentang penistaan agama. Menurut pandangan panjenengan, definisi penistaan agama itu kepripun toh, Pak? Kalau menurut saya, agama itu suci, Pak. Nggak definisi dalam undang-undang kita nih loh, Pak, penistaan agama itu. Nggak jelas, ya, Pak. Karena ya antara penegak hukum yang satu sama yang satunya, itu definisinya beda-beda, Pak. Beda-beda, Pak. Jadi saya tidak mau melangkain haknya para penegak hukum.
Yang jelas agama itu suci, Pak. Mau ditaruh nokta 1 kilogram, nggak akan tercemar, Pak, mestinya, Pak. Asal kita betul-betul meyakini bahwa itu ajaran kita, itu ajaran yang benar. Tapi kalau kita meragukan, ya gampang tercemar, Pak. Ya, jadi maksud saya begini, Pak Sutonge. Karena dalam Undang-Undang 156A mungkin ya yang diterapkan ya mungkin bunyinya tidak selengkap karena harus dibaca komputer saya lagi mappingnya. Jadi menafsirkan keyakinan ya agama tertentu kan begitu. Betul. Ya. Lah sekarang begini, Pak. Sebelum agama Islam ini ada, iman Kristen dan Katolik itu lebih dulu ada atau bagaimana, Pak? Kalau menurut sejarah kan iman Kristen itu abad ketiga sudah masuk ke Nusantara. Ya, sementara secara umum, Pak, bukan Indonesia, secara umum mendunia. Kalau mendunia ya jelas abad pertama sudah kita, Pak. So abad pertama baik ya toh. Nah, kenapa kitab kita lho, Pak, sing jenengan pegang dan saya pegang, ya toh? Berbicara tentang Abraham, berbicara tentang Musa kok ditafsir ke beda? Apakah Bapak di ajaran Katolik nyun sewu, apakah pernah di kitab itu diceritakan bahwa Musa itu disambar petir? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apakah Abraham itu dibakar? Tidak ada, Pak. Nah kok ditafsirkan berbeda? Ini sopo sing menista, Pak? Nah ini kita harus perlu datanya harus melalui arkeologi dan sejarah. Nah, makanya kita harus rame-rame di bawah pohon kurma, Pak. Umat Katolik ya, kalau Kristen saya karena memang saya juga ini kan. Apakah Yesus Kristus itu yang disebut Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, Pak? Nggak ada, Pak. Kalau ada pun itu sudah dibedakan oleh gereja. Pak. Nah itu. Lah kalau kita tidak memiliki kesadaran kolektif ya, para petinggi-petinggi keagamaan kita duduk di hadapan negara, wakil pemerintah, wakil Tuhan itu kan negara, Pak. Betul. Iya toh? Para karena dipilih para rakyat. Iman yang betul, kalau nggak duduk, Pak, jenengan overlap. Kalau ini dibiarkan, iya toh, ini berbenturan terus anak bangsa. Kalau negara ngatur tentang agama, kecuali negara tidak ikut campur urusan agama, selesai. Agama ranah privat, kan begitu. Masalahnya begini, Pak, karena undang-undang kita itu harus voting yang mayoritas yang menentukan. Nah ini beda dengan yang disampaikan oleh founding father kita. Founding father kita kan musyawarah, Pak. Nah sekarang nggak masalah mau votingnya, nggak masalah, tetapi ya kita harus ngomong kepada negara ini. Yang menista itu saja nih sopo toh, yang menafsirkan silahkan Anda menceritakan tentang budayanya orang Arab, silahkan, tetapi jangan nyebut yang nama Adam itu nama Adam, Hawa, Abraham, Musa, Yusuf, Daud, ya Salomo, Yesus Kristus dan para sejarawan apa nabi-nabi dan rasul-rasul. Oh jadi ceritain tentang imanmu karena imanmu udah beda. Harusnya kita duduk di situ, Pak. Kalau supaya undang-undang ini tidak berlaku, tidak diperlakukan kepada loh, kami minoritas nggak penting, kami nggak penting minoritas, tetapi iman kami ojo kamu obo-obo karena sebelum kamu ada kami itu sudah mengimani itu dan itu sesuai fakta sejarah, secara arkeologi, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau tidak kita nggak ada kesadaran kolektif, ya saya tahu Pak Suto, om saya itu Romo, Pak. Sampai komandan pasukan Filipina dan diutus ya, sekarang kembali ke Jakarta karena jatuh karena sakit ya. Ya, saya tahu Pak, kalau Katolik sudah bergerak bicara kepada pusat Roma, apakah itu yang diminta oleh bangsa ini? Ya kita perlu anu lah, Pak, perlu rendah hati kita. Nah, kita perlu rendah hati. Nah, tapi kalau begini, Pak, tapi kalau iman Katolik dan Kristen ini diobok-obok, dipermainkan seperti ini, menggunakan dalil negara, menggunakan hukum negara, lah piye, Pak? Oh, kita itu wong cilik, Pak. Kepada siapa kita harus bersuara? Kalau kepada iman Katolik. Ya. Apalagi saya, Pak. Apalagi saya, Pak, cuma penjaga angkringan nasi kucing aja saya ini, Pak. Lah nggih, kula pengumpul receh. Lah kalau kita nggak bersuara kepada organisasi kita, kepada keuskupan pusat, kepada siapa lagi?
kita ada di organisasi, baik di gereja Kristen atau Katolik, itu kan minta perlindungan tentang keimanan kita. Kita tidak mampu, ya kita lewat organisasi. Lah, organisasi kita ini kan yang kecil ini dihadapkan pada sebuah aturan yang dibuat oleh negara, berhadapan negara. Ya sampai kapan nggak mampu, maka organisasi kita inilah yang harus berbicara, Pak. Betul Pak Wahyu. Cuma begini Pak, dari para uskup kami kan sudah sempat bergerak menyampaikan bahwa hari besar kenaikan Isa Al-Masih minta diganti kenaikan Tuhan Yesus. Terus yang mengenai kalimat-kalimat Isa itu diganti sama Yesus. Waktu itu kan sudah ada pembicaraan secara persuasif, dan ternyata bocor ke wartawan. Akhirnya kan terjadi penolakan dari mayoritas. Jadi negara kita ini ayat keempat Pancasila itu kayaknya kurang begitu diperhatikan. Musyawarah dan mufakat itu orang itu. Ya, apakah kita umat Katolik Kristen ini harus menggunakan organisasi yang lebih besar lagi, yang berbicara dunia, yang berbicara mayoritas? Masalahnya begini Pak, kalau kita pakai ke Vatikan, side effect-nya itu ibaratnya saya tahu Pak, ketika sudah masuk ke Vatikan, side effect-nya itu ngeri Pak. Ngeri Vatikan berbicara dunia itu harus bergerak. Iya. Jadi kita berusaha dari bawah dulu aja lah Pak, biar didengar ke atasan kita, kita biar menyampaikan gitu. Iya. Jadi kita lewat jenjang-jenjang dulu Pak. Iya betul. Dengan kita mungkin Katolik, Protestan, kita nggak pandang denominasi dari mana, mana kita. Nah, kita bersatu, ya. Segala kekuatan kita pakai, ya. Yang dekat-dekat dengan sumber kekuasaan kan banyak romo-romo kita, teman-teman kita di ini. Padahal kalau kita melihat dari PGI, kita pun pesimis. Mungkin KWI, saya nggak tahu ya teman-teman di Katolik apakah masih bisa nggak andalkan KWI untuk berbicara di sana. Dirjen Katolik, Dirjen Bimas Protestan juga melempem. Jadi kita mungkin berharap dari ini. Sambil teman-teman di setiap channel berbicara, saya yakin pengajaran kayak nama ini sebenarnya mudah sekali kok dipatahkannya. Kita orang awam aja sudah mudah. Kemarin saya nonton videonya Pak DKC yang mematahkan semua pengajaran ini, itu aja udah jelas ya. Dia mengatakan bahwa orang Yahudi semua harus pemuda Yahudi semua harus kawin, artinya Yesus harus kawin. Padahal di Alkitab banyak sekali bukti-bukti orang Yahudi yang tidak kawin kan? Ya, kawin. Betul. Sangat mudah untuk dipatahkan. Itu baru bicara dari awam, belum para romo yang bicara yang memang bidangnya di situ ya, yang mereka memang menguasai sekali kitab-kitab itu. Karena memang mereka belajarnya ini kan nggak sembarangan gitu. Nah, itu yang mungkin kita lakukan sambil mungkin mengingatkan kepolisian. Pak Kapolri kita juga kebetulan ya dari Katolik, mungkin dari gereja bisa mengingatkan, atau saya yakin Pak Kapolri juga tahu, tapi yang namanya Pak Kapolri kan dia harus netral. Tetapi kalau seperti ini kita diperlakukan tidak netral, bagaimana beliau harus netral kan? Itu mungkin itu dari saya sih Pak. Siapa yang mau berikan statement penutup? Pak DKC dulu atau Pak Servis Otak? Pak Servis Otak dulu aja Pak. Pak Servis Otak dulu ya. Pak DKC ini senengannya saya dulu. Ya udah, karena udah didaulat ya. Didaulat saudara tua ya harus nurut. Ya. Jadi Pak DKC juga Pak siapa ini? Pak siapa? Lupa ini senior ini siapa? Pak Suto. Dan sekarang sudah mulai lebih gencar lagi mengatakan kitab kita itu dirubah, kan begitu. Nah, kalau ini tidak menjadi concern para petinggi kita, para pemimpin kita, yuk sinten malih Pak, ngoten lho pertanyaan kita. Ya, di mana pertanggungjawaban kita? Kita dengar ya, kita dengar perintah Tuhan kita kepada Rasul Agung kita, yaitu Rasul Petrus, Santo Petrus. Ketika Tuhan Yesus mendaulat, Simon Petrus, menurutmu siapakah aku? Tuhan kita mendaulat untuk apa? Gembalakan domba-dombaku. Lah sekarang pekerja kita dari katedral, dari keuskupan, ya, itu sudah melakukan itu.
Tetapi pemimpin kita membiarkan anak-anak Tuhan itu ditipu muslihat dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Sopo sing salah kalau begini, Pak? Apa daya seorang suster saya? Apa daya seorang romo saya? Kalau yang dilawan itu adalah institusi. Kalau kita tidak mau berteriak kepada organisasi kita yang lebih besar, kepada siapa kita harus berteriak? Kenapa kita tidak pernah ribut dengan Hindu, dengan Buddha? Karena mereka tidak pernah ikut campur, tidak menafsirkan ayat kitab kita. Kita juga tidak menafsirkan kitab mereka. Lah sekarang ada yang menafsirkan aneh-aneh di bawah naungan sebuah negara, organisasi yang dibuka direstui oleh negara, kok kita yuk meneng wae saja. Apakah kita ini tidak sebagai pengkhianat-pengkhianat apa yang sudah Tuhan berikan mandatkan kepada Rasul kita, yaitu Rasul Petrus? Siapa pengkhianat itu? Kalau diam saja. Siapakah Yudas di antara kita? Kalau kita diam saja, tahu kalau itu salah, tahu kalau itu kita dicapi-capi, karena berdasarkan pemahaman secuil, terus akhirnya kita ada pembiaran. Mari kita kembali kepada amanat agung, dan kita kembali kepada pesan atau perintah dari Tuhan kita kepada Rasul Petrus untuk mengembalakan domba-domba. Demikian, Tuhan memberkati. Dan saya mohon kepada pemerintah, kanal YouTube kasihlah ruang sebetul-betul yang mendidik. Kalau ada apologet-apologet yang kurang cerdas, tolong dibina. Jangan dibinasakan, dimasukkan penjara. Karena biar bagaimanapun, kami-kami ini anak bangsa. Kami-kami ini yang mengajarkan kepada generasi kita. Dan tolong juga diingatkan kepada saudara kita yang muslim, tolonglah ajarkanlah ajaran apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad. Jangan bawa Alkitab ke dalam masjid. Nah, kalau bawa aja sih tidak masalah, tapi jangan mengajarkan ajaran gereja yang diajarkan di masjid dan penontonnya bukan orang Kristen. Ini kan kurang pas. Itu undang-undang KUHP 154 kan bisa menjerat sebenarnya. Tapi ya karena Pak Kainama menggunakan kesempatan karena dilindungi oleh pasal 44, akhirnya lari sono lari sini, tidak mengajarkan ajaran yang dia yakini. Kenapa? Apa kurang pede ajaran yang Anda terima sekarang ini? Kalau Anda kurang pede, belajar mondok 5 tahun, 6 tahun, baru kita mengabarkan ajaran yang Anda yakinin. Karena di Katolik, meskipun kami awam, itu sewaktu kita mau on, minimal kalau menurut saya 1 minggu sebelumnya sudah mempelajari. Sudah saya buka buku-buku itu. Ya karena saya sudah purna tugas, waktu saya kosong banyak. Yang saya nongkrong di Gramet, kadang nongkrong di Kanisius, membaca literasi-literasi. Jadi tolonglah Pak Kainama, ajarkanlah ajaran apa yang Anda yakinin. Tidak usahlah Anda mengulik-ngulik ajaran Yesus, tidak usah ngulik-ngulik Bunda Maria, karena itu bukan jalan keselamatan untuk Anda. Bukan Anda yakinin lagi itu. Jadi saya minta perhatian sama pemerintah, tolong YouTube difasilitasi kanalnya agar menjadi profesional kita. Jangan amatiran, begitu kita kepleset amatir langsung dilaporin. Dari saya itu aja, terima kasih, berkat dalam. Oke, terima kasih ya Pak Suto untuk himbauan ya, peringatan kepada teman-teman, terutama yang ada di sana ya, baik si Kainama maupun ustadz-ustadz atau para polemikus muslim yang lain. Oke, sebagai penutup dari saya 2 poin. Pertama, Om Barne itu Om Omnivora belum loh, Om Karol belum loh, Om Karol belum. Sudah saya ingin menambah sedikit dari Pak Suto Wijaya. Saya ingin menambah sedikit singkat dari Pak Suto Wijaya tentang ajarkan yang sesuai ranahnya. Jadi saya mau juga angkat mohon maaf ya, di hadis, setahu saya di hadis itu katakanlah biar 1 ayat saja.
Om, jangan melebar om, jangan melebar om, jangan om, nggak usah jangan om, jangan stop, jangan om, jadi di hadis tersebut dalam ranah itu jangan om. Setahu saya di hadis dalam diskusi di hadis tersebut ya katakan di satu ayat, jadi bukan ayat, jangan melebar di ayat, bukan ayat Quran, jangan melebar ke ayat Bible. Itu penegasan saya. Itu saja, terima kasih. Katakanlah walau hanya satu ayat itu bukan ayat Bible yang perlu dikatakan gitu ya, tapi ayat di hadis ada tertulis itu. Setahu saya dalam diskusi banyak kok sudah bukan rahasia umum lagi. Kali. Oke, dan thank you Pak Carol. Dua hal yang saya ingin sampaikan penutup teman-teman terkait dengan kain nama ini. Banyak yang tiap pelintir terkait dengan pengajaran kita, bukannya kita sulit untuk menjawab ya, seperti yang dikatakan Uceng Fajar dari tadi di live chat. Kalian nonton 2 video yang di DKC channel ini, itu semua sudah banyak menjawab apa yang diajarkan salah oleh kain nama ya. Dan ini jawabannya saya sudah tonton, jawabannya telak sekali ya. Artinya semua kebohongan yang diajarkan oleh kain nama ini ada jawabannya di dua video ini ya. Mungkin Bung DKC perlu juga nantinya menanggapi terkait 2 ini ya, terkait yang dia singgung terkait dengan Katolik. Katanya ada Bunda Maria diangkat sebagai Tuhan dan nama Maria bukan Maryam. Ini masalah terjemahan aja ya. Oke, hal yang kedua, ini masih ada waktu untuk Ustadz kain nama. Kita ingatkan jangan sampai kejadiannya seperti kejadian serangan jantung bagi Ustadz ini ya, bagi seorang pembohong almarhum Stephen Indra Wibowo ya, karena sudah diperingatkan bahwa dia masih diberikan kesempatan, akuilah bahwa kebohongan dia itu dan minta maaf kepada umat ya, terutama umat Katolik yang dia fitnah bahwa dia adalah seorang Romo ya, tetapi ternyata tidak diindahkan ya. Akhirnya beberapa waktu kemudian dia terkena serangan jantung. Jadi Ustadz kain nama, ini masih ada waktu untuk Anda pikir-pikir saja, jangan sampai nanti Anda akan menyusul saudara Anda. Lebih baik Anda katakan minta maaf dan jangan mengulangi lagi. Ada satu yang baik yang saya lihat dari Yaya Waloni. Dulu saya paling tidak suka Yaya Waloni itu ketika dia banyak menghujat kekristenan. Setelah dia mungkin di penjara walaupun hanya 6 bulan ya, nggak nyampe 6 bulan ya, dipotong tahanan ya. Itu sudah membuat dia jerah, dan saat ini dia sudah paling tidak dia sudah mengurangi hujatan-hujatan dia kepada kekristenan. Dia sudah mengakui bahwa dia salah ya, dia sudah akui bahwa dia tidak pernah sebagai pendeta yang memualafkan pendeta-pendeta dan pendiri dari SDT Sorong. Dia sudah akui semua kesalahannya dan dia sudah minta maaf kepada orang Kristen ya. Jadi kesempatan kepada kain nama sebelum nanti pertama Anda menyusul Stephen Indra Wibowo, atau Anda akan melalui jalan seperti yang Yahya Waloni jalani ya. Anda harus ke penjara dulu baru ini ya, karena kalau DKC yang sudah ngomong tadi seperti yang Pak Sefisota katakan, kalau umat Katolik yang sudah ngomong, wah bahaya ya buat Anda sendiri ya, apalagi kalau sudah sampai ini kabarnya ke Vatikan sana. Mungkin itu saja ya teman-teman yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada Bung DKC untuk channelnya. Satu lagi bisa Om, bisa Om. Saya di sini, saya jujur Ibu Bapak, saya dengan teman-teman komunitas gerejawi yang selalu sama-sama mensupport, mendukung, terutama untuk di sini kakak saya Om Wahyu, kakak saya Om Warney, dan juga saudara saya Solata dan teman-teman timnya. Saya mengapresiasi positif Ibu Bapak ya. Ibu Bapak jangan ke distract dulu. Apa yang konten-konten DKC menanggapi dari teman-teman komunitas gerejawi itu yang melakukan framing. Kami tidak pernah melakukan penyerangan, enggak. Tetapi kami selalu dalam tim DKC sesepuhnya itu mengingatkan on the track. Kita selalu on the track Ibu Bapak, nggak pernah melebar kemana-mana. Dan satu lagi Ibu Bapak, kami selalu juga saling mensupport kok. Saya pribadi terutama selalu datang ke tempatnya Solata, ke tempatnya Lidara Channel, Sang Debater, bahkan ini ke Om Warney. Sering kita dialog dengan teman-teman, bahkan para pemuka dari komunitas gereja Pak Pendeta itu kan ada itu dialog lintas agama sesama Kristiani. Kita lakukan dengan baik, dengan elok, tidak melukai Ibu Bapak.
Terima kasih Om Barne, Tuhan memberkati Om Barne, Om Wahyu semuanya beserta keluarga masing-masing. Berkah dalam, amin. Oke, thank you Bung DKC ya. Sukses juga untuk channelnya dan timnya ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi untuk tayangan selanjutnya. Jangan lupa pengajaran di Mazmur 133. Tadi kita sudah diajarkan kalau kita berdiam diri dalam damai, ya dalam rukun dan damai, tentunya berkat-berkat Tuhan akan mengalir, bukan hanya mengalir, tetapi tercurah, ya, bagaikan tercurahnya embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, teman-teman. Dan disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya untuk diberikan kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Sampai berjumpa pada tayangan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam kebajikan. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Selamat sore semua. Nah, Pak Wahyu, Pak Oni Karim. Oke, thank you.